Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin hadirat ma'asyiral mukminin, ahli pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan inayah, rahmat serta hidayahnya. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Ahad keempat di bulan Mei 2024 Masehi, tepatan dengan 19 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini, di Masjid Nur Hidayah, Cahaya Hidayah, dan kita akan mempelajari tentang Al-Quran surat An-Nur, disebut Nur di sini, dan juga ada dua Nur. Di sini namanya nama Nur semuanya. Tetapi tema kita hari ini bukan tentang nurnya, tentang hadis al-ifki, tentang berita bohong, berita dusta. Mulai dari ayat 11 sampai ayat 20. Ya. Kalau ada bukunya silahkan dibuka. Kalau tidak ada bisa buka Al-Quran. Al-Quran buka ayat 11 sampai ayat 20. Ini tentang, sekali lagi, hadisul ifki, kemudian solusi atau cara pemecahannya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ya? Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Ta'ud. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism والذين تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن
ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adabun alim. Lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. سمعنا وأطعنا. Ayat 11 sampai ayat 20 ya Bu ya. Kita lihat artinya. Innal ladzina ja'u bil ifki, sungguhnya orang yang membawa berita bohong itu, usbatun minkum, adalah dari kalangan golongan kamu juga. La tahsabuhu syarrah, janganlah kamu mengira ia itu buruk lakum untuk kamu, wal huwa khairul lakum, bahkan dia itu lebih baik bagi kamu. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi, bagi setiap orang di antara mereka apa yang telah ia usahakannya dari perbuatan dosa itu. Walladzina tawalla kibruhu, dan orang-orang yang berpaling atau melakukan dosanya yang paling besar, minhum, di antara mereka, lahu adabun adzim, baginya azab yang sangat pedih. Laula id sami'tumu, mengapa ketika kamu mendengarnya berita dusta itu, donal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan tidak menyangka atau menyangka bi anfusihim, terhadap diri mereka, khairan, itu adalah baik. Kenapa orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan tidak menyangka bahwa mereka itu adalah baik? Wa qalu, dan mereka mengatakan, hadza ifkum mubin, ini adalah kedustaan yang nyata. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, kenapa mereka tidak membawakan 4 orang saksi? Wa idlam ya'tu bisyuhada, maka jika mereka tidak membawakan dengan 4 orang saksi, faulaika indallahi humul kadhibun, maka mereka itulah di sisi Allah para pendusta. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, dan sekiranya tidak ada karunia Allah atas kamu sekalian dan juga tidak ada rahmatnya di dunia wal akhirah, baik di dunia demikian juga di akhirat, lamassakum fima aqadtum fihi azabun adzim,
maka kamu sekalian akan ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum, ketika kalian semua berkata, membicarakannya bi'alsinatikum, dengan lisan-lisan kamu, wa taquluna bi'afwahikum, dan mengatakannya dengan mulut-mulutmu, ma laisa lakum bihi ilmun, yang tidak ada pengetahuan sedikit pun bagi kamu sekalian, wa tahsabunahu hayna, dan kamu mengira bahwa hal itu adalah sepele, wa huwa indallahi azim, sementara di sisi Allah adalah besar. Walau la sami'tumu, dan mengapa ketika kamu sekalian mendengarnya, qultum ma yaqumu lana an natakallama bihada, kamu katakan, apa yang ada bagi kami membicarakannya hal ini. Subhanaka hadza buhtanun azim, maka maha suci Engkau, ini adalah kedustaan yang nyata. Ya'idukumullah, Allah mewasiatkan untuk kamu sekalian, an ta'udu limislik, agar tidak mengulangi hal itu, abada, untuk selamanya, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Wa yubayyinullahu lakumul ayat, dan Allah menjelaskan untuk kamu sekalian ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Innal ladzina yuhibbuna an tasi'al fahisyah, sungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya berita fahsyah, fil ladzina amanu, di tengah-tengah orang yang beriman, lahum adzabun alim, bagi mereka ada azab yang sangat pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, dan sekiranya tidak ada karunia Allah atas kamu sekalian dan rahmatnya, kamu pasti akan mendapatkan siksa azab. Wa annallaha ra'ufur rahim, dan sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Itulah terjemahan secara bebas yang ada pada surat An-Nur ayat ke-11 sampai ayat yang ke-20. Ini bisa diraba-raba lah ya oleh ibu-ibu tentang arah tujuan pembicaraan dalam ayat 11 sampai ayat 20 ini. Ini sudah terasa ya. Kalau belum terasa, dibaca lagi, baca lagi, baca lagi, supaya nanti ada sentuhannya terasa kepada hati. Jadi memang begitulah, kalau membaca Al-Quran itu tidak bisa 1-2 kali, diulang deh ya. Jadi apa yang kita baca hari ini mungkin tidak bisa terekam dalam jiwa kita, tidak bisa dipahami dengan baik. Baca lagi nanti, baca lagi sampai benar-benar dapat dipahami dan dirasakan. Ya. Nah, untuk itu ada sedikit penjelasan dalam tafsir ini supaya lebih bisa merasakan getaran ayat-ayat yang barusan kita baca. Seperti biasa dalam kajian ini, yang pertama akan disuguhkan kepada kita itu berkaitan dengan munasabah, kesesuaian antara ayat yang hari ini kita pelajari dengan ayat yang sebelumnya ya. Jadi sebelumnya itu ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 ya, kajian sebelumnya. Di mana pada ayat sebelumnya ya
bahwa Allah yang Maha Bijaksana memberi aturan yang sangat adil terkait dengan hukuman bagi suami yang menuduh istrinya berzina, ya kan? Bagaimana Allah memberikan aturan yang adil? Masih ingat aturannya? Kalau ada seorang suami menuduh istrinya melakukan zina, sementara tidak ada yang menyaksikan atas tuduhannya itu, apa solusinya sih? Ya, si suaminya itu harus mengatakan sumpah. Sumpah kan? Sumpah, istriku berzina, istriku berzina, istriku berzina. Lalu pada sumpah yang kelima, ya kan? Pada sumpah yang kelima, sekiranya saya salah, maka laknat menimpa kepada saya, ya kan? Itu dijawab lagi oleh istrinya, saya benar, saya benar, saya benar, saya benar, sampai yang kelimanya dia mengatakan, bila saya salah maka laknat menimpa kepada saya. Ini yang disebut dengan istilah mula anak, ya, mula anak. Mula anak itu artinya saling melaknat. Kalau suami istri sudah menyatakan saling melaknat, bagaimana hukum perkawinannya? Nah, bercerai kan? Bercerai. Ini yang disebut dengan fasakh, gitu ya. Itu rusak. Jadi pernikahan yang rusak, yang tidak bisa diulangi lagi, atau yang disebut istilah rujuk deh, tidak bisa dirujuk lagi, itu apabila suami dan istri sudah saling melaknat. Kenapa saling melaknat? Karena tadi adanya tuduhan bahwa si istrinya telah melakukan zina, atau sebaliknya si istri menuduh suaminya berzina. Maka itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kejadian seperti itu yang disebut dengan peristiwa mulana, maka ikatan pernikahannya menjadi sah, menjadi rusak, gitu ya. Dan tidak boleh lagi ada istilah rujuk. Kan kalau talak biasa boleh rujuk, ya, cerai, sadar, rujuk. Kemudian ini masalah cerai deui, sadar, rujuk lagi, kan itu. Cerai lagi, sadar, rujuk lagi, sampai 3 kali kan. Nah, itu baru ketika yang ketiga sudah selesai, maka ketika dia akan rujuk lagi, si istrinya harus nikah lagi kepada laki-laki lain, dengan catatan si suaminya itu jangan melakukan main-main, pesan ke laki-laki yang nikahilah istri saya, tapi jangan ditiduri ya, jangan lama-lama, tidak boleh begitu. Ya, dia alamiah saja gitu, menikah dengan prianya tanpa arahan dari suaminya, ya, tak suka sama suka istri dengan suami barunya. Kemudian masa pernikahannya juga tidak ada batas, sudah akan ada sampai selesai hidupnya, ya alhamdulillah. Nah, kalau belum selesai hidupnya dia bercerai, masih suaminya menerima, boleh mengulangi nikah ada istri yang ya, tapi itu tidak ada sandiwara, tidak ada apa? Tidak ada sandiwara, itu alamiah. Nah, sementara pada ayat yang akan kita kaji bersama hari ini, nah ini yang menimpa tuduhan itu kepada siapa? Kepada istri Rasulullah, kepada Aisyah. Tuduhan itu, kalau tadi si suami menuduh kepada istrinya atau istri menuduh kepada suaminya, pada ayat ini yang menjadi tertuduh itu adalah Aisyah. Ia adalah istri Rasulullah. Yang nuduhnya siapa? Yang nuduhnya adalah orang-orang munafik. Orang munafik itu siapa? Orang-orang munafik dia usbatum minkum. Cek ayatnya tadi. Dia itu adalah golongan yang juga. Jadi orang munafik itu asuh orang-orang
mukmin, orang Islam gitu ya, dikasih dari golongan orang Islam. Ya tentunya peristiwa yang dialami oleh Aisyah dengan apa yang dialami oleh wanita dituduh oleh suaminya, ya tentu dampaknya jauh lebih besar yang dialami oleh Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah itu berbeda dengan ibu-ibu sekalian. Aisyah itu khususnya umum, ibunya orang-orang yang beriman. Kalau ibu Rahman, ibunya ya, kalau sudah punya ibunya anak-anaknya. Ya. Sehingga hal ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, beliau satu tidak ikut menuduh, ya, karena beliau tidak yakin terhadap tuduhan tersebut dan beliau tidak melihat sendiri, ya, bahkan beliau sama sekali tidak melihat gejala-gejalanya. Sebab yang dituduhkan secara dengan itu namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal itu sering datang berkunjung ke rumah Nabi dan tidak pernah Sofwan bin Mu'attal itu ketika berkunjung ke rumah Nabi sendiri. Itu pasti bersama Nabi atau ketika Nabi ada. Jadi sudah nilai. Jadi kesehariannya, ya. Sehingga di balik peristiwa ini terdapat hikmah yang sangat menggembirakan pada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga sekaligus menjadi pelajaran untuk kita semua. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya berkaitan dengan sabab nuzul ayat. Jadi sabab nuzulnya sangat banyak sekali riwayat-riwayat. Ini menunjukkan bahwa peristiwa hadisul ifk ini termasuk peristiwa yang populer, ya. Kalau yang istilah hari ini itu peristiwa yang viral gitu ya. Trending topik gitu ya. Jadi banyak riwayatnya dan banyak orang yang meriwayatkan. Sebab itu. Nah di antaranya ya, merupakan sebuah kebiasaan Rasulullah itu apabila safar suka mengundi siapa di antara istrinya yang akan serta. Undi. Sebab istrinya lebih dari satu, jadi harus diundi. Kalau fadl kan satu nggak usah diundi, aja fadlnya. Dijing-jing we cenah hiji mah. Nah, kalau lebih hiji mah pomos ya. Itu diundi. Nah, undian itu jatuh kepada Aisyah dan kepada Ummu Salamah, ya. Biasa kalau istri Rasulullah itu ketika berangkat, dan dulu mah kendaraannya kan tidak seperti sekarang, ditandu dengan unta, berpisah antara Salamah dengan Aisyah, itu ya, dipisah. Dan pada saat itu sudah turun aturan tentang hijab, ya, tentang hijab, di mana bagi istri Rasul itu semua tubuhnya adalah aurat kecuali bagi muhrimnya. Nah, pada saat kembali safarnya itu dalam rangka perang, ya, perang. Safar itu banyak sekali perang Bani Mustalik masih disebutkan. Saat kembali dari pertempuran, pasukan kaum muslimin beristirahat untuk menunaikan kewajiban dan hajat lainnya di suatu tempat. Saat itu sudah gelap. Aisyah turun dari tanduknya untuk menunaikan hajat lainnya.
Setelah selesai dia kembali ke tandu. Namun dia balik lagi ke tempat hajatnya karena kalungnya hilang. Lama ia mencari. Saat kembali lagi ternyata rombongan sudah pergi. Ia menunggu rombongan berikutnya yang ditugaskan untuk menyisir barang orang yang tinggal. Itu sudah biasa kalau dalam satu perjalanan itu selalu ada pasukan rombongan yang ditugaskan untuk menyisir. Mereka banyak paling belakang. Nah, ketika Aisyah menunggu rombongan berikutnya, Aisyah tertidur. Sampai belum sahabat yang ditugaskan untuk menuntun unta Aisyah tidak mengetahui bahwa tandunya kosong. Ketika sama-sama Aisyah ini begitu lepas tandunya, dinawan tangan sudah diayawe cenah itu. Maka datanglah Sofwan bin Mu'attal yang ditugaskan sebagai pasukan penyisir itu. Dia begitu kaget melihat perempuan berhijab tertidur. Tapi dia tidak tahu siapa yang tertidur itu. Bunyinya. Kemudian dia beristirja dengan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengar suara istirja, Aisyah terbangun. Lalu Sofwan merebutkan tangannya dengan Sofwan. Ya, Aisyah juga tidak berkata tunduk tantan, diderutkan, ya, diderutkan. Kemudian Aisyah menaiki unta. Sofwan memegang kekang unta dan membantunya sampai bertemu dengan pasukan pada dan kemudian berikutnya. Nah, sepanjang jalan untuk menyusul pasukan yang di depan antara Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal itu tidak mengucapkan kalimat sepatah kecuali tadi yang Sofwan katakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat obrolan. Mereka tidak menyadari Sofwan dengan Aisyah itu bahwa dari tadi ada yang memperhatikan, bahwa yang memperhatikannya pertama ada Hamnah binti Jahsyin, kemudian ada Mistah bin Usasar, dan ada Hasan bin Sabit. Mereka memperhatikan sampai mereka menyampaikan tuduhan Aisyah dan Sofwan telah berbuat mesum. 3 orang ini. Kemudian kabar itu sampai ke telinga Abdullah bin Ubay. Ya. Akhirnya di rumah orang yang apanya begitu disebutkan mereka itu. Tapi begitu saya bacakan sampai berita kepada Abdullah bin Ubay bin Salul itu langsung senyum banget. Apa? Iya yang erok gitu. Yang eroknya ini. Yang tadi mah yang 3 sudah data-data saja dengarnya. Data-data saja. Siapa mereka? Karena kita belum terbayang bahwa benar kita mereka itu adalah nabi. Begitu Abdullah bin Ubay bin Salul langsung itu. Kalau sudah sampai berita itu kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, jalan ceritanya akan berbeda, akan lain jalan ceritanya. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah seorang gembongnya munafik, sehingga ia punya semangat. Namun semangatnya ini berita harus tersebar luas. Ini kan nanti ngerasa
materi yang bermutu ini, info yang bermutu, semua orang harus tahu. Kemudian singkat cerita, sepulang dari safar, Aisyah jatuh sakit, ya, jatuh sakit. Dia tidak tahu ada berita bohong yang tersiar. Kemudian selama sakit itu Rasulullah tidak menengoknya, selain hanya berdiri di depan pintu dan menyatakan keadaannya tanpa melihatnya. Nah, kemudian Aisyah kaget dan sedih melihat sikap dingin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Aisyah sembuh, dikabarkan kepadanya, Aisyah terkejut dan dia pun sakit lagi. Setelah yang pertama sakit karena pulang dari safar, yang kedua sakit karena mendengar bahwa dia dituduh berbuat zina, maka jatuh sakit. Dalam riwayat lain diceritakan ketika Aisyah agak sembuh dari sakitnya, ia diantar oleh Ummu Misah. Ummu Misah itu tadi ya, pergi buang air. Ummu Misah terpleset dan tanpa sengaja dia berkata, celakalah anakku si Misah. Aisyah bertanya, kenapa kamu mencaci maki orang yang ikut dalam perang Badar? Misah Muslim yang ikut berperang bersama Rasulullah dalam perang Badar. Lalu kata Misah, tidakkah kau mendengar apa yang ia katakan? Kata Aisyah, memangnya apa yang ia katakan? Lalu Ummu Misah mengatakan tentang cerita tuhmah, tuduhan yang tersebar, yang mengakibatkan Aisyah bertambah parah sakitnya. Oh, itu yang menyebabkan. Jadi beritanya sampai dari Ummu Misah. Ketika Rasulullah SAW menjenguknya kembali, ia meminta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya. Jadi Aisyah mohon izin kepada Rasulullah untuk kembali ke orang tuanya, itu Abu Bakar. Lalu Rasulullah pun mengizinkan. Nah, di rumahnya ia bertanya kepada ibunya, wahai Umi, apa yang mereka katakan tentang aku? Kata Aisyah. Lalu kata ibunya, anakku, demi Allah, tabahkanlah hatimu. Sangat sedikit wanita yang cantik yang mencintai suaminya serta ditanam, ya, cantik dicintai suaminya dan sedikit. Pasti banyak yang menghasutnya. Kemudian dia mengatakan, subhanallah, sampai demikianlah orang-orang membicarakanku. Apakah hal itu sampai kepada Rasulullah? Kata Aisyah, ibunya menyampaikan. Aisyah kembali menangis sampai keesokan harinya. Nah, Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Kemudian Usamah berkata, ia tidak melihat pada diri Aisyah selain kebaikan. Sedangkan kata Ali, Allah selalu tidak menyempitkan Tuhan. Di samping itu masih banyak wanita selain dia. Ada pokoknya sedikit. Tidak menyempitkan Tuhan. Di samping itu masih banyak wanita selain dia. Untuk itu tanyakan kepada Barirah. Barirah itu siapa? ART Rasulullah dengan Aisyah. Lalu ia bertanya kepada Barirah, ya, Rasulullah itu. Lalu Barirah menjelaskan, demi Allah yang telah mengutus Tuhan dengan hak, sekiranya melihat sesuatu daripadanya, tentu tidak akan aku sembunyikan. Tidak lebih ia seorang perempuan yang sangat muda. Ia masih suka tertidur dekat tepung yang sedang diadoni. Ia membiarkan ternaknya makan tepung itu karena tertidur. Ini cerita dari Allah. Jadi Aisyah saya gampil ngantuk gitu, lalu sibuk deh ke
dawa ya. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar meminta bukti dari Abdullah bin Ubay. Kan ini ya yang menjadi biang korban. Wahai kaum muslimin, siapakah yang dapat menunjukkan orang yang telah menyakiti keluarga? Karena demi Allah, saya tidak mengetahui tentang istriku selain kebaikan. Saya pun tidak mengetahui tentang lelaki itu. Yang dimaksud adalah Sofwan bin Mu'attal, melainkan kebaikan pula. Dan dia tidak pernah memasuki rumahku kecuali bersama saya. Itulah khutbah Rasulullah. Jadi pandangan Rasulullah, istrinya adalah orang baik. Kemudian laki-laki yang dituduhkan selingkuh dengan istrinya juga adalah orang-orang baik juga. Jadi tidak ada alasan kata Rasulullah untuk membenarkan tuduhan. Makanya diminta siapa yang bisa menghadirkan bukti atau menghadirkan saksi. Jadi waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebulan telah berlalu sejak peristiwa itu terjadi, namun wahyu belum juga turun. Aisyah pun tak henti-henti menangis. Demikian juga orang tuanya, mereka tidak tahu harus berkata apa kepada Rasulullah, sampai akhirnya Allah memberi kabar gembira dengan menurunkan surat An-Nur ayat 11 sampai dengan ayat 20. Nah, itu ya. Nah, inilah penetapan tentang kesucian Aisyah atas tuduhan Abdullah bin Ubay bin Salul, gitu ya. Jadi dengan turunnya ayat ke-11 sampai ayat ke-20, maka itulah disebut dengan fadlullah, karunia Allah, wa rahmatuhu, dan kasih sayang Allah. Nah, ini kepada siapa? Kepada khususnya Aisyah, kemudian kepada keluarganya, dan umumnya kepada orang-orang yang beriman ya. Nah, ketika ayat ini turun, gitu kan, Aisyah diberitahu dengan sabda Nabi, wahai Aisyah, gembirakan dirimu karena sungguhnya Allah telah membersihkan kamu dari segala tuduhan. Apa respon Aisyah? Aisyah tidak menjawab, ya. Dia masih marah. Melihat sikapnya yang demikian, ayah ibunya memujuk supaya segera menjumpai Rasulullah dan menyampaikan ucapan terima kasih. Namun apa jawaban Aisyah? Kata Aisyah, demi Allah, saya tidak akan berdiri menjumpainya, tidak akan memujinya juga, tidak akan memuji ayah dan ibu juga, tetapi saya akan memuji Allah yang telah menurunkan ayat tentang kesucian saya. Engkau semua telah mendengar tuduhan dusta itu, tetapi engkau semua tidak mau mengingkarinya dan tidak mau pula mendustakannya. Ini kan ada ayatnya ya. Ucapan Aisyah ini ada ayatnya ya. Kamu mendengar tuduhan dusta itu, kamu tidak mau mengingkarinya dan tidak mau mendustakannya. Itu ya. Harusnya bagi orang yang beriman, apabila ada keluarganya yang dituduh sementara ia tidak bisa menghadirkan saksi, maka ia harus mengingkari tuduhan itu dan mengatakan dukungan terhadap keluarganya, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu Rasulullah memerintahkan supaya orang yang membuat kabar bohong itu dijilid sampai 80 kali, ya, dicambuk gitu ya. Pada ayat sebelumnya kan ada ya, bahwa kalau ada orang yang menuduh kemudian ia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka yang menuduh itu dihukum dengan cambuk 80 kali. Kemudian yang kedua, orang itu tidak bisa diterima kesaksiannya untuk selama-lamanya. Kalau sudah diputus orang seperti ini, tidak boleh diakui kesaksiannya. Jadi 2 hukumannya, ya.
Nah itulah ikhwati iman sekalian berkaitan dengan sababun nuzul. Dipanjangnya ceritanya. Memang ini cerita ya, kisah sehingga sababun nuzulnya juga panjang. Ya. Ini bisa kita baca dalam beberapa buku sejarah itu hampir setiap buku sejarah mencantumkan peristiwa hadisul ifki ini. Termasuk juga di buku sejarah yang tipis itu yang disusun oleh siapa itu? Muhammad bin Abdul Jabbar dengan judulnya Nurul Yakin itu ya. Nurul Yakin yang tipis-tipis itu ternyata itu dimasukkan. Itu menunjukkan bahwa hadisul ifki ini adalah berita yang sangat tadi kata Bu Nurma trending topik gitu ya. Pada masanya gitu ya. Pada masanya. Ikhwati iman sekalian, nah kita lanjutkan kepada tafsir dan bayan ya. Tafsir bayan pertama tafsir ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11 dimulai dari innal ladzina zamu bil ifki sampai ayat yang berbunyi adzabun azim ya. Di mana penjelasannya adalah bahwa orang yang beriman suka duka yang menimpa pasti akan membuahkan pahala. Pertama, saat sedih ya sabar akan melahirkan pahala. Saat senang ya syukur akan melahirkan pahala. Disakiti oleh musuh adalah hal biasa orang yang beriman itu. Tetapi bila disakiti oleh sesama muslim, lebih-lebih masih keluarga, itu sangat menyedihkan. Dan itulah yang dialami oleh Rasulullah. Makin besar rasa pedih, maka makin besar pula pahala yang didapat. Kita harus pandai mencari hikmah dari setiap kejadian. Nah kemudian masing-masing penyebar berita bohong atau penuduh zina mendapatkan hukuman 80 kali cambukan. Sedangkan si pembuat berita bohong, yaitu Abdullah bin Ubay, tidak dihukum cambuk. Abdullah mah tadi hukum cambuk ya. Tapi ia pasti akan mendapatkan siksa yang lebih besar, yaitu diazab di dasar neraka. Kan ada ayatnya, innal munafiqina bidarkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu diazab pada neraka yang paling bawah. Nah, kemudian ayat yang ke-12-nya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Nah, jadi bila kita mendengar berita tentang aib seorang mukmin, maka prasangka yang harus didahulukan adalah prasangka baik ya. Jadi husnudzon kalau itu menimpa orang mukmin. Tidak pantas bagi seorang muslim menuduh saudaranya sesama muslim dengan tuduhan yang keji. Dalam pengadilan pun setiap tersangka harus diutamakan praduga tak bersalah, gitu ya, di pengadilan. Ya. Suatu pelajaran bagi orang yang beriman, jangan lekas percaya terhadap setiap berita. Pertama ya, selayaknya kita mengkaji dan mengujinya lebih dahulu terhadap berita itu. Ya, terlebih seorang yang fasik atau durhaka yang kita tahu sebagai pembawa beritanya. Maka disinilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan ya. Pertama di surat Al-Hujurat ayat ke-6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in za'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Hai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik dengan membawa berita, fatabayanu, maka hendaknya ditabayun dulu beritanya. Itu jadi jangan langsung
diterima, ditelan bulat-bulat gitu ya. Ditelan bulat-bulat ya, tahu juga berbahaya kan? Ya, tahu juga berbahaya kalau ditelan bulat-bulat, harus dikunyah baru nikmat gitu. Apalagi ini berita dari orang fasik ya. Kemudian juga diingatkan pada surat Hujurat ayat 12 bahwa orang yang beriman itu harus menjauhi kebanyakan dari prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz dzon, ya dikurangan zon teh. Nah, supaya hilang zon maka harus ada ilmu ya. Karena zon itu berawal dari ketiadaan ilmu. Zon itu sangkaan itunya. Ya udah teh kan sok nyangka teh sebab teu yakin gitu ya. Berarti kalau tidak yakin tidak ada ilmunya. Terus juga diingatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, iyyakum wadzon, bahwa hati-hati kamu dalam berprasangka. Fa inna dzon akdzabul hadis, bahwa dzon itu adalah merupakan dusta yang paling dusta itu ya. Dusta yang paling dusta itu adalah dzon itu ya. Dusta yang paling dusta itu adalah dzon. Bahkan sesungguhnya orang yang beriman itu jangankan berita dusta, berita yang baik saja, yang benar saja, yang ia sering ia terima, tidak seharusnya harus ia beritakan kembali, harus ia ucapkan kembali, nggak usah ya. Karena kata Rasulullah SAW bahwa kafa bil mar'i kadziban, cukup seorang itu dinyatakan tukang bohong gitu ya, ketika ia selalu mengatakan apa yang ia dengar. Setiap kabar yang ia terima itu selalu disampaikan lagi gitu. Jadi kalau dapat berita apapun itu dari saring tenang, pokoknya harus sampai dah. Itu kata Rasulullah, kafa bil mar'i kadziban, cukup dia disebut seorang pendusta. Beritanya sesungguhnya adalah berita yang benar, beritanya berita yang baik. Apakah setiap berita yang benar dan baik itu harus ia ceritakan? Tidak kan? Harus ditinggali heula kasaha gitu ya, lawan bicaranya gitu kan. Karena akan berbeda tanggapan seseorang dengan yang lainnya ketika menerima satu berita itu. Makanya Rasulullah mengingatkan seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya, bahwa ketika ada berita terutama mengandung unsur tuduhan, beritanya itu unsur tuduhan, maka si penuduh yang menyampaikan berita itu harus mampu menghadirkan 4 orang saksi, harus mampu menghadirkan 4 orang saksi. Kalau tidak, maka di sisi Allah penyampai berita itu adalah kadzibun, pendusta gitu ya. Jadi kalau seorang penuduh ya menyampaikan berita kemudian ia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, itu disebut oleh Allah sebagai pendusta, kadzibun. Dan Rasulullah memberikan sanksi tadi dengan apa? Dengan dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Itu ada pada ayat ke-13, walau lazam alaihi bi arba'ati syuhada fa in lam ya'tu bi syuhada fa ulaika indallahi humul kadzibun. Nah, ada hikmah setiap peristiwa yang menimpa, termasuk hikmah dari tertuduhnya Aisyah melakukan zina. Itu pada ayat ke-14-nya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afaltum fihi adzabun adim. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang sangat besar karena pembicaraan yang kamu katakan tentang berita bohong itu.
Kan itu banyak orang yang terlibat. Jadi bukan hanya orang-orang yang munafik, termasuk orang-orang muslim juga terlibat membicarakan. Itu kan yang lebih menyakitkan itu kalau sudah dibicarakan di kalangan orang-orang yang dekatnya. Kalau dibicarakan dari orang-orang yang jauh, musuh mah bisa dianggap angin lalu, ya, asup cerik kancah, keluar cerik takut. Tapi kalau sudah dibicarakan di tengah-tengah orang yang dekat, itu kan lebih menyakitkan, ya, lebih menyakitkan rasanya itu. Makanya itu sangat cukup itu ya untuk mengundang murka Allah. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, memang kata Rasulullah, Allah itu tidak langsung memberikan azabnya, sanksinya, ya. Sehingga ini adalah merupakan rahmat dari Allah. Beda dengan orang-orang sebelum Rasulullah diutus, itu azab ditimpakan secara langsung di tengah-tengah kaum di mana nabi mereka masih ada. Ini merupakan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita laqaunahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilmun. Ini kan menjadi sebuah kebiasaan bahwa kita itu dalam menerima berita bohong, ya, itu bersumber dari mulut ke mulut. Kemudian kita ikut-ikutan mengatakan sesuatu yang diri kita sendiri tidak yakin, tidak tahu ilmunya. Kemudian yang paling parah lagi adalah watahsabunahu hayyinan. Kita menganggap bahwa itu perkara yang ringan, hayyinan. Tuduh menuduh itu perkara yang enteng. Nah, ini yang jauh lebih berbahaya. Padahal kata Allah, wa huwa indallahi azim. Nu ngaranna tuduhan mah jangankan tuduhan yang sifatnya perbuatan keji, tuduhan yang sifatnya ringan di sisi Allah itu azim, perkaranya besar. Itu kaitan dengan tuhmah, kan ada tuhmah, orang dituduh dusta, itu hadisnya paling tidak hadisnya itu dhaif, baru dituduh itu, baru dituduh. Kalau dia sudah dinyatakan dusta, itu hadisnya maudhu, itu lebih parah. Dituduh saja itu berdampak kepada penerimaan riwayat, orang itu cacat secara mental, secara rohani, maka beritanya ditolak. Kalau dia dinyatakan benar-benar dusta, maka maudhu riwayatnya. Itu kan dalam ilmu hadis seperti itu ya. Jadi tuduhan itu jangankan peristiwa yang keji, peristiwa yang ringan saja di sisi Allah Subhanahu wa taala besar dampaknya, ya, dampaknya. Orang itu dituduh dusta, maka ucapannya tidak akan dijadikan hukum. Kemudian riwayatnya tidak akan diterima. Itu ya. Walaula irsamitumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hada buhtanun azim. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Ini yang harus dikatakan. Jadi ketika ada berita bohong, kita harus mengatakan ini tidak pantas untuk dibicarakan. Berarti kita harus meninggalkan majlis yang membicarakan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tinggalkan majlis itu. Kemudian kalian ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu sekali-kali tidak pantas bagi kita bicarakannya ini. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah dusta yang sangat besar. Udah ya, jelas kan?
dusta yang sangat besar. Ya'idukumullah an ta'udu limislihi abada. Kemudian Allah berikan nasihat, itu jangan diulang lagi. Bolehlah kalau itu merupakan ketidaktahuan tadi, ma laisa laka bihi ilmun, ketidaktahuan. Sekarang mah sudah tahu bahwa bila ada berita yang keji tentang saudaramu, maka kamu jangan membicarakannya. Nah, kalau terjadi itu, kata Allah, supaya kamu tidak mengulanginya abada, untuk selama-lamanya. In kuntum mukminin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kemudian ayat berikutnya, wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini berkaitan dengan hukum tadi ya, hukum tuduhan dan lain sebagainya. Ini adalah menunjukkan kemahatauan Allah dan kemaha bijaksanaannya. Jadi tidak ada hukum yang lebih bijaksana selain hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ke-19 menyebutkan innalladzina yuhibbuna an tasi'al fahisyah. Sungguhnya orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar, fil ladzina amanu, di tengah-tengah orang yang beriman, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Kepada siapa ini ditimpakannya? Kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tidak diberi sanksi dengan cara dicambuk 80 kali, tidak. Tetapi dia disiksa dengan siksaan yang pedih. Wallahu ya'lamu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dunia siksaannya apa kepada Abdullah bin Ubay itu? Di dunia stempel munafik. Yang lain itu tidak ada di stempel munafik, ya. Kan munafik itu sebetulnya cirinya ada 3 ya, Bu ya. Kalau berkata dusta, kalau berjanji ingkar, kalau diberi amanat khianat, gitu ya. Tapi tidak ada yang dicap sebagai munafik tulen, munafikon khalison. Nah, hanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang dicap itu sebagai azabnya di dunia. Ibu osok nggak bohong osoknya? Tara, ayo osok mah tara gitu. Kan kadang-kadang osok gitu. Tapi ibu tidak disebutkan munafik gitu. Tidak, karena itu bukan siksaan. Nah, kalau Abdullah bin Ubay itu diberikan cap munafik. Itu sebagai apa? Azab. Kemudian di akhirat. Nah, kalau di akhirat tadi sudah ya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui peristiwanya. Dan ayat yang paling akhir, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, dan sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya, ya, pasti kamu mendapatkan azabnya, siksaannya di dunia ini. Wa annallaha raufur rahim, dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Jadi setiap kejadian yang menimpa orang-orang yang beriman itu pada dasarnya adalah karunia Allah dan merupakan rahmatnya. Itulah cara Allah memberi pahala bagi orang yang diuji dengan kesulitan dan kegembiraan. Dikala duka bersabar, maka ia akan dapat pahala. Demikian juga dikala ia senang kemudian bersyukur, ia dapat pahala. Sehingga Rasul itu menyebutkan azabu li amril mukminin, sungguh sangat mengagumkan setiap perkara yang menimpa orang yang beriman. Jadi tidak ada yang neko-neko. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kaum muslimin semuanya akan berujung dengan pahala kebaikan, ya. Itulah ayat yang terakhir, ayat yang ke-20. Nah, ibu-ibu hadirin sekalian, demikian gambaran secara umum berkaitan dengan hadisul ifki,
berita dusta yang menimpa Siti Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berbuat zina dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal, yang secara rahmat dan karunia Allah itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya ayat ke-11 sampai ayat ke-20 ini. Mudah-mudahan kita dapat saripati pelajaran dari hadisul ifki ini. Berarti kita harus berhati-hati berkaitan dengan hadis, ya, berkaitan dengan hadis. Hadis itu kan cerita, ya. Hadis itu cerita, berita itu, ya. Kan hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu, itu hadis. Maka dari tingkatan macam-macam hadis itu berarti kita harus berhati-hati berkaitan dengan hadis, ya. Ketika kita akan menyampaikan hadis itu harus kita cross check dulu tentang kebenarannya, ya. Dan seseorang itu kita harus nilai ketika akan menyampaikan sebuah berita sebagaimana para ulama menilai tentang orang-orang yang layak dan tidak menyampaikan sebuah hadis, gitu, ya. Satu diukur dia itu harus seumuran, sezaman, kemudian dia harus bertemu, kemudian dia harus menyimak berita dengan benar. Jadi ada mu'asharah, kemudian ada liqo, ada simak. Nah, barulah dia itu bisa diterima hadisnya, beritanya, ya. Itu secara umum. Tetapi ada berita-berita secara khusus yang tadi kita diingatkan oleh Allah. Pertama dalam surat Al-Hujurat dan kedua dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri kajian kita pada siang hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.